Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali di channel Tian Cias Official. Belajar bisa menjadi mudah dan menyenangkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sungguh senang sekali bisa kembali untuk membuat video pembelajaran kali ini. Saya harap dan saya berdoa semoga kalian masih sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini kita masih bertemu dengan rangkuman materi PPKN melalui online tentunya, dan kita sama-sama saling berdoa agar keadaan sekarang bisa menjadi lebih baik dan menjadi normal kembali seperti sedia kala. Baik, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas tentang rangkuman materi PPKN, yaitu untuk kelas 11 di semester 1 kita akan masuk ke bab 2, dan submateri yang akan saya bahas adalah tentang ketentuan Undang-Undang NKRI atau Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti biasa, untuk memajukan channel yang saya buat ini, silahkan kalian klik tombol subscribe di channel saya, kemudian like, comment, and share agar channel saya bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pokok pembahasan. Seperti biasa, sebelum saya masuk ke dalam pokok pembahasan, ada beberapa tujuan pembelajaran agar memang rangkuman materi ini tersampaikan dengan baik. Yang pertama adalah menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Dan yang ketiga adalah menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Kita akan masuk ke dalam submateri wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang akan pertama saya bahas adalah pengertian wilayah negara Indonesia. Pengertian wilayah negara. Apa itu wilayah negara? Wilayah negara merupakan sebagai suatu bagian muka bumi yang menjadi daerah tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Kemudian, pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia telah diakui masyarakat internasional sebagai negara kesatuan yang tertulis di dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS, yaitu adalah United Nations Convention of the Law of the Sea pada tahun 1982 dan telah disahkan di dalam Undang-Undang Dasar, yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Kemudian kita akan bahas tentang wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis dan astronomis. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi atau posisi daerah itu pada pola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Kemudian secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu adalah benua Australia dan Asia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan secara astronomis Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur
sampai dengan 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menguntungkan karena letak Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, dan letak Indonesia di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, beberapa keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografis Indonesia antara lain adalah Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas di dunia, baik lalu lintas udara atau maupun laut. Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang, misalnya seperti Jepang, Korea, RRC, dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Batas-batas wilayah Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu adalah batas alam, lautan, pegunungan, sungai, dan batas buatan seperti tembok, tugu, kawat, berduri. Kita akan bahas tentang 3 batas laut Indonesia. Di sini ada landasan kontinen, kemudian laut teritori, kemudian ada zona eksklusif ZEE. Kewenangan pemerintah dalam mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan tercantum dalam peraturan mengenai batas-batas wilayah antar negara, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 1. Kemudian tugas untuk kalian di rumah adalah sebutkan isi dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 1 tersebut. Demikianlah rangkuman yang telah saya sampaikan. Saya harap rangkuman ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.